Tetapi secara personal ya, saya rasa lebih baik begitu. Oke, Bapak Ibu, kita sepakati ya. Jadi pertanyaannya tidak untuk perdebatan dan perbahasan mengenai materi yang tadi sudah dibawakan. Oke, termin pertama saya buka untuk dua penanya. Mohon menyebutkan nama dan dari lingkungan atau wilayah mana atau kelompok kategorial apa. Oke, saya persilahkan untuk dua orang penanya terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ida. Ya, silakan Ibu. Hosti ya. Hosti itu kita terima kan sebagai tubuh dan darah Yesus. Tapi kenapa cuma terima roti aja sebagai tubuh dan tidak terima anggur sebagai darah Yesus? Terus yang kedua Romo mau tanya, misalnya pada saat yang kita umat harus berdiri, misalnya satu waktu ada yang pusing atau orang tua nggak kuat berdiri, boleh nggak usah berdiri gitu? Makasih ya Romo. Ya, saya langsung jawab. Kalau kita menyambut komuni, meskipun di situ dikatakan tubuh dan darah Kristus, hanya menyambut satu rupa. Mengapa hanya satu rupa? Ya karena cuma ada hosti, anggurnya nggak cukup, Bu. Cuman mungkin pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah menyambut dengan satu rupa tidak lebih kudus dan tidak lebih suci daripada menyambut dua rupa? Jawabannya sama-sama sucinya, sama-sama kudusnya, tidak mengurangi kekudusan. Lalu mengapa cuma bisa hanya terima terima hosti? Nah, itu dia. Kita ini ada di Indonesia. Anggur adalah termasuk jenis minuman beralkohol dan dilarang peredarannya oleh pemerintah secara bebas. Maka perlu diatur. Tetapi karena ini anggur untuk ibadah, maka diizinkan dengan catatan. Dengan catatan harus diatur. Oleh karena itu, untuk anggur bisa semuanya diatur oleh keuskupan. Setiap paroki dijatah. Satu paroki hanya dapat 8 botol setiap bulan. Satu botol harganya mungkin 35 atau 40 ribu. Mana ada anggur semurah itu? Karena ini untuk kepentingan ibadah. Tetapi juga kita harus mengimpor ya, anggur dari kita itu yang diimpor dari keuskupan itu anggurnya Ursulin Australia. Ya, itu yang paling dekat dengan kita. Sedangkan hostinya bisa dibeli sendiri masing-masing. Yang premium ya, atau yang sedang-sedang aja ya. Biasa juga para suster yang buat. Ya. Kalau kami di Laurentius biasanya membeli di Santa Clara untuk hosti. Ya, kadang kalau habis ya di susteran PRR yang di Cilangkap. Kadang suster SCD pun juga membuat. Jadi itu kalau hosti memang tidak dibatasi peredarannya, tapi kalau anggur dibatasi karena itu harus diirit-irit. Maka kalau jadi pastor juga tahu diri ya, jangan minumnya banyak-banyak. Ternyata yang minum misinarnya ya. Dan di luar negeri biasanya mereka menyambut dengan dua rupa bisa. Mengapa? Karena anggur di sana itu bukan barang lux dan bukan barang yang dibatasi peredarannya. Di Manila itu bahkan yang namanya anggur misa, yang namanya Mompo itu dijual bebas di mana di mini market kayak kita Alfamart atau di Indomaret, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tidak mengurangi. Ya. Pertanyaan nomor 2, kalau misalnya dalam perayaan Ekaristi itu harus berdiri, tetapi oma atau opanya ini lagi sakit, bagaimana? Ingat, sakramen Ekaristi adalah sakramen cinta kasih.
keadaan berdiri itu kalau kondisinya ordinaria, normal. Kalau ekstraordinaria maka harus diperlakukan juga dengan ekstraordinaria. Kalau lagi sakit ya harus diperlakukan ekstraordinaria. Mungkin bukan hanya duduk, tapi dia harus dibawa ke P3K-nya di paroki atau di tim medisnya paroki, ya. Jadi itu bukan peraturan kaku untuk orang-orang yang sedang sakit. Apalagi kalau dia ada di kursi roda, itu yang di kursi roda itu nggak pernah mau berdiri, mau bagaimana berdiri ya orang duduknya aja di kursi roda, ya. Oke. Oke, silakan Bapak. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Saya yakin umat paroki di sini beruntung karena Romo datang untuk memberikan banyak panduan, pedoman untuk berekaristi, berliturgi. Sekaligus juga tadi kita diingatkan pesan-pesan untuk petugas liturgi dan sebagainya. Mungkin 2 minggu yang lalu ramai beredar dari WA ke WA beberapa panduan. Saya nggak ingat apakah disebut atas nama Romo Danto, tetapi ada satu kata supaya tidak untuk diperdebatkan. Dan tadi Ibu Kamel juga mengingatkan. Salah satu yang saya ingat tadi Romo juga menyebutkan ketika bacaan Injil, umat agar mendengar bukan membaca. Pada saat Romo datang hari ini sudah beredar surat pembaca dari Romo Mardi di majalah Hidup edisi minggu ini yang beredar dari hari Rabu. Ya, beliau melihat dari sisi lain yang tampaknya tidak sepenuhnya sependapat. Sekali lagi ini tidak untuk diperdebatkan. Jadi saya hanya ingin mengangkat, tolonglah kami orang-orang kecil diberi yang praktis-praktis bagaimana sebabnya. Terima kasih. Baik. Ya, saya tidak mau membela diri ya, tapi mungkin begini. Catatan yang beredar di WA Group itu adalah catatan yang tidak dikonfirmasikan dengan saya. Ya. Maka kalau Anda mau membuat simpulan atau notulensi, ya silahkan, tetapi mohon dikonfirmasikan ke saya. Dan saya memang tidak mau membela diri, karena semakin saya membela diri nanti dipikirnya ini benar kan. Nah, lebih baik karena memang dunia medsos itu kita nggak bisa monitoring, Pak. Begitu sudah beredar di luar, dipublish gitu ya, udah nggak bisa. Maka yang bisa membatasi dan melimitasi itu adalah dari kita sendiri. Ya, saya sangat percaya itu karena saya sendiri menggunakan medsos. Ya, tetapi ketika itu tidak dikonfirmasikan dengan saya, ya saya merasa ya nggak apa-apa juga orang mengedarkan itu. Tapi kan itu tidak menurut saya ketika mengatasnamakan nama saya, ya dia juga tidak fair kalau tidak mengkonfirmasi kepada saya. Itu saja catatan saya. Lalu ya catatan Romo Mardi ya silakan saja. Tetapi saya di sini mengajarkan bukan sebagai seorang teolog. Ya. Menurut saya alangkah bijaknya kalau seorang imam boleh berpendapat apapun pendapat teologis, tetapi yang diberikan kepada umat adalah ajaran imam. Dan yang saya berikan bukan pendapat saya pribadi, tapi pendapat yang waktu saya studi liturgi adalah menurut pandangan gereja di dalam dokumen. Dokumen itu bisa Bapak Ibu selidiki, bisa Bapak Ibu baca, apakah saya omong kosong atau tidak. Maka saya selalu cantumkan misalnya ini sumbernya dari mana, Injilnya dari mana, supaya selalu bisa dicek and dicek. Dan menurut saya memang tidak pada tempatnya juga umat tahu tentang perdebatan teologis, biarlah itu menjadi urusan para pakar teologis. Saya di sini bukan sebagai seorang pakar teologis, saya sebagai seorang liturgos. Maka yang saya berikan adalah apa yang normatif menjadi pandangan pandangan gereja. Ya. Kalau tadi jangan diperdebatkan, menurut saya juga tidak benar. Bisa diperdebatkan, tapi di mana itu tempatnya? Diletakkan di mana? Apakah di tempat publik? Apakah di tempat ilmiah? Kalau dengan frater-frater saya mengajak mereka berdebat ya untuk
soal-soal terkait dengan teologi liturgi. Ya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya ajaran iman, saya selalu mengatakan pada para father, kepada umat berikan yang pasti-pasti, yang menjadi ajaran iman gereja, bukan pendapat pribadi seorang teolog. Menurut saya sih itu, supaya umat kita juga nggak dibingungkan dengan yang ajaran dasar dari kebenaran iman gereja aja umat sudah bingung. Apalagi kalau nanti ada pendapat-pendapat teolog yang merasa benar dalam hal ini atau pendapat lain lagi, ya maka kata tidak diperdebatkan dalam arti tidak menggunakan pendapat teolog sebagai seorang pendapat pribadi. Itu penjelasan. Oke, ya Bapak Ibu. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam liturgi memang banyak cara pandang. Nah, kita mungkin yang awam ini kadang dibingungkan dengan cara pandang beberapa pakar yang berbeda-beda. Ya, silakan lebih. Saya juga lihat dari sini. Oke, silakan maju. Nama saya Yanto Rusli dari Paradigma. Saya mau menanyakan hanya simpel saja. Seperti Bapak Kosmas tadi berkata sekretaris kami, saya juga beberapa hari yang lalu mendapatkan di WA saya. Jadi ada seorang romo yang mengatakan demikian. Kita memberikan tanda salib di dalam EKD. Halo, nama saya Julianus Prianto dari lingkungan Yohanes Don Bosco. Saya mengajukan dua pertanyaan, Romo. Apakah perlu kita keluar gereja mengambil air suci membuat tanda salib? Karena kalau masuk gereja saya yakini bahwa saya selalu berdoa dengan air suci. Tuhan, sucikanlah aku dengan air suci ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi kalau keluar, apakah saya keluar gereja di rumah Tuhan, apakah saya perlu buat tanda salib? Yang kedua, apakah setiap misa perlu didoakan doa arwah? Tidak pada doa pada bulan November. Karena arwah yang sudah kita hantarkan waktu dikubur, apakah perlu kita mintaan lagi? Apa kita tidak percaya sama Tuhan? Itu saja, Romo. Romo Darto, tampaknya beberapa hal yang ditanyakan berkaitan dengan tata gerak liturgi yang nanti akan Romo bawakan. Apakah akan dijawab sekarang atau? Oh iya. Jadi untuk ya mengenai membuat tanda salib, kemudian apakah perlu mengambil air suci pada saat selesai misa di pintu keluar maksudnya ya? Itu akan ada materi bahasannya setelah ini. Justru setelah ini adalah materinya tentang itu, tata gerak, kemudian segala ritual yang biasa kita lakukan, yang kadang kita nggak ngerti kenapa sih mesti begitu, tapi kita latah nih, ikut terus aja. Oh ya, dari zaman orang tua kita udah caranya kayak begitu, ya kita ikutin aja. Nah, sebentar lagi akan dibahas. Nah, jadi yang dua itu menunggu ya Pak ya, akan dijawab pada saat sesi berikut. Kemudian mengenai doa arwah, nah mungkin itu perlu dijawab sama Romo sekarang ya. Oke. Mengenai doa arwah, apakah kalau kita mendoakan arwah setiap saat, itu artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengabulkan doa kita? Saya rasa tidak. Justru dalam kitab suci, doa yang berasal dari hati yang tulus akan senantiasa didengar oleh Tuhan. Bahkan setiap kali misa kita pun mendoakan arwah, nggak harus menunggu di bulan November. Anda lihat di setiap doa setelah anamnese, ya, doa syukur agung itu mendoakan arwah baik mereka yang sudah dipanggil kepada Tuhan, mereka yang beriman Kristiani,
maupun yang mereka yang dipanggil kepada Tuhan tapi belum beriman Kristiani juga didoakan oleh doa syukur agung. Dan itu artinya setiap perayaan Ekaristi. Maka pertanyaan Bapak tidak menjadi relevan ketika apakah November harus mendoakan Allah soal tidak percaya kepada Tuhan? Apakah Ekaristi kita juga mempertanyakan Allah ketika kita senantiasa mendoakan Allah itu di setiap doa syukur agung kita? Jawabannya tidak. Justru ini mau mengatakan bahwa kita senantiasa beriman kepada Tuhan ketika kita mau peduli dan mencintai keluarga kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Bahkan gereja memberikan hari khusus untuk semua umat beriman mendoakan arwah seluruh umat beriman. Ini ada sejarahnya. Kalau Anda perhatikan, tanggal 1 November adalah hari raya apa? Hari raya The Feast of All Saints, artinya pesta semua orang kudus. Ya. Sebelumnya ada hari apa? Sebelumnya itu kalau di Amerika terkenal loh, bahkan sekarang menjadi perayaan yang sangat sekular. Halloween, ya. Halloween itu apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya awalnya dulu tradisi Katolik yang kemudian dilepaskan, kemudian menjadi perayaan sekular. Ya, mendoakan supaya arwah-arwah jahat itu yang ditunjukkan dengan kostum-kostum yang mengerikan tetap diterima Tuhan. Tapi kemudian itu menjadi tidak populer. Ya, yang populer adalah berdoa kepada seluruh santo dan santa pada tanggal 1 November. Lalu pada tanggal 2 November mendoakan seluruh orang beriman. Jadi itu ada tradisinya. Dan pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap kepada arwah-arwah itu? Nah, ini mungkin lebih pada pertanyaan. Memperlakukan dan bersikap adalah tentu dengan cara mencintai. Mencintai saudara yang sudah dipanggil Tuhan, salah satunya dengan mendoakan. Tidak berdoa itu kepada Tuhan Yesus, kepada Santo Santa yang menjadi perantara Bunda Maria, tapi mendoakan arwah. Mengapa kita harus mendoakan? Karena ada tradisi dan paham Katolik yang mengatakan bahwa baik mereka yang sudah dipanggil Tuhan maupun kita yang masih hidup adalah satu keluarga besar. Kalau dalam doa syukuran pun dikatakan dibedakannya adalah mereka yang sudah pergi ke rumah Bapa, itu yang meninggal, sedangkan kita yang hidup di dunia disebut sebagai keluarga yang masih berziarah di dunia ini. Karena satu keluarga besar maka harus saling mendoakan. Doa kita untuk mereka yang sudah pergi ke rumah Bapa yaitu mendoakan agar mendapat ketentraman, kedamaian abadi dan kehidupan kekal. Mengapa kita minta kehidupan kekal bagi mereka? Kita minta kehidupan kekal karena ini bagian dari iman kita. Setiap kali Anda mengucapkan kredo, aku percaya, syahadat, apa yang Anda minta pada alinea terakhir dari doa itu? Aku percaya akan gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Aku percaya akan kehidupan kekal, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ini kan setiap kali kita doakan. Maka kita berdoa bagi arwah yang mungkin kita anggap baik sebagai ungkapan cinta kita kepada para saudara yang sudah dipanggil Tuhan supaya mendapatkan kehidupan kekal. Dasarnya itu, paham menentukan cara kita berdoa. Lex credendi, lex orandi. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Mungkin di sesi ini nanti lebih banyak lagi apa yang mau ditanyakan, tapi saya persilakan terlebih dahulu Romo Danto untuk membawakan materi mengenai tata gerak, ya. Silakan. Seperti tadi saya akan membuka termin pertanyaan. Namun pertama saya mendapat titipan yang tadi ya.
dalam perayaan Ekaristi 2 kali, yaitu pada saat ritus pembuka dan ritus penutup pada saat berkat. Bagaimana kalau saya misalnya masuk gereja bikin tanda salib? Silahkan saja, itu penghayatan pribadi, boleh. Pulangnya, ya pulangnya kan kita udah dapat berkat melalui imam atau melalui uskup, cukup kita membawa tanda sukacita. Tapi saya pengen tambah lagi supaya berkatnya berlimpah-limpah. Ya silakan juga, nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau mau nambah nggak apa-apa. Kan ada orang yang makannya bisa 1 piring, nasinya cukup, ada yang 2 piring, ada yang 3 piring ya. Nah mungkin mau merasa kenyang sekali 3 piring, ya silakan juga, boleh. Baik, kemudian satu pertanyaan lagi adalah soal pengambilan air suci pada saat pulang, Romo. Apakah itu ada maknanya ataukah perlu dilakukan atau tidak? Ya tadi yang saya katakan, Anda mau tambah lagi ya nggak apa-apa, tapi sebetulnya nggak perlu, ya nggak perlu. Anda sudah memakai kaos kaki dan memakai sepatu dengan rapi dan sopan, gitu ya. Apakah saya masih perlu untuk membawa semir? Nanti kalau kotor gimana? Ya nggak perlu, karena Anda sudah berpakaian. Tapi kalau Anda mau berjaga-jaga supaya nanti ada becek di semir lagi, ya silahkan. Tapi ya sudah cukup dengan berkat perutusan dalam perayaan Ekaristi. Oke, baik. Saya buka satu termin, 2 penanya. Silahkan. Oke, silahkan Bu ini. Saya dari stasi Polikarpus. Kalau di Polikarpus kita kan ada ikut ambil bagian dalam acara wedding. Itu pernah kejadian membawa perlengkapan nganter itu kan persembahan ke pengantin terima kado. Persis di depannya kan ada tabernakel. Itu harus kasih penghormatan ke tabernakel dulu atau pertanyaan pertama. Itu yang pembawa persembahan itu. Ya, betul. Karena pernah kejadian si pembawa persembahannya dia harus kasih penghormatan dulu ke tabernakelnya dengan alasan ada tubuh Kristus di sana. Nah, yang pertanyaan kedua, kita kan suka lihat orang tuh telat di misa. Biasanya kalau saya pas ikut misa pagi itu ada satu orang yang datangnya kadang sudah mendekati doa syukur agung, kadang sesudah doa syukur agung, terus dia nyambut komuni. Nah itu gimana yang kita harus hentikan dia? Oh sebaiknya jangan gitu. Karena ini kayaknya udah gak ada pantas untuk nyambut komuni. Itu aja pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya. Mengenai pembawa persiapan persembahan, ya. Kalau seandainya di kapel itu ada tabernakel, ya, boleh juga dia memberi hormat ya dengan menundukkan kepala, ya. Lalu kemudian memberikan kepada pengantin, pengantin memberikan kepada pastor, boleh. Atau menundukkan kepalanya setelah itu juga boleh. Yang penting ada sikap hormat di sana, karena imam pun juga tidak di-encourage untuk membuat tanda salib. Ya. Imam tidak disarankan untuk membuat tanda salib. Ya, pembawa persiapan persembahan tidak perlu membuat tanda salib. Ya, hormat saja nunduk kepala lalu kembali dengan hormat. Jawaban yang kedua, bagaimana Yang datang terlambat. Ya. Pasti jawabannya kita semua sudah tahu kan. Sebaiknya tidak ikut misa atau tidak menyambut komuni. Disarankan ikut misa berikutnya atau misa di paroki. Apalagi sudah doa syukur agung, ya.
Padahal liturgi perayaan Ekaristi itu satu kesatuan, baik liturgi sabda maupun liturgi Ekaristi itu satu kesatuan yang dibuka dengan tanda salib, diakhiri dengan ritus penutup berkat tanda salib. Tidak ada kata terlambat untuk misa. Boleh pakai mic supaya yang lain ikut mendengar. Kalau ada yang kasus kayak gitu, kita harus Menegur. tegur dia atau kita diamin aja gitu. Apakah kita diamkan dengan Sebaiknya, harapan dia ya. sadar sendiri? Sebaiknya ini petugas dari tatip ya, atau tata laksana ya. Itu biasa terjadinya kalau di tempat kita itu misa harian pagi. Oh. Yang udah ada tatip. Apalagi misalnya harian sudah sengaja pakai diskon ya. Sebaiknya ya kalau kita kenal dekat dengan orang itu, kita ajak ngomong dengan cara baik-baik. Kan kita sudah ikut seminar ini jadi sudah tahu. Jangan biarkan yang bersalah didiemin, tadi masuk jurang, ya kasihan. Tapi kita beritahu dia, tapi tentu saja dengan cara yang ilegal, elegance ya, maksudnya ya tidak arogan atau tidak sok tahu atau tidak menasihati. Entah bagaimana caranya. Mungkin kita sebagai temannya lebih tahu bagaimana cara menginformasikan dengan cara yang bisa diterima. Mungkin itu. Ya. Nah, mungkin Ibu ini pertanyaannya berkaitan juga dengan umat yang yang datang misa terlambat. Kadang-kadang petugas tata laksana sungkan untuk menegurnya nih pastor gitu. Khawatir yang ditegur tersinggung juga, ntar jadi timbul keributan yang tidak diinginkan gitu. Sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab seorang petugas tata laksana atau tata tertib ya. Dia memang berkorban untuk itu. Kalau di paroki kami untuk menyiasati supaya orang tidak tersinggung, banyak cara. Pertama mungkin menegurnya tidak di depan umum, karena orang Indonesia kalau di depan umum kan malu. Diajak ngomong secara enak. Maaf Pak, tadi saya lihat Bapak ini terlambat. Apakah mungkin Bapak bisa ini? Karena sebaiknya diikuti secara penuh dari awal sampai akhir. Kalau dia orang baik dan terbuka, dia akan menerima itu. Ya. Kalau dia nggak terbuka, dia akan protes. Siapa lu? Ya. Nah, kalau udah kayak gitu nggak usah diterusin. Ya. Kita mundur teratur. Yang penting kita punya niat baik. Ya. Cara kedua, mungkin ada juga yang nggak suka ditegur. Ya, apalagi orang Jakarta itu kan orangnya belagu-belagu ya. Ditegur dikit tuh ngomelnya, baru ngomong satu kata diulang 1000 kata. Ya. Karena udah terlalu stres di tempat kerjanya, di rumah juga stres, di gereja dibikin stres lagi, waduh, ngamuk-ngamuk ya. Nah, mungkin ada cara yang lain. Kita misalnya, ini saya sharing aja ya, mungkin bisa untuk inspirasi saja misalnya. Di Laurentius itu banyak sekali ibu-ibu yang tadi you can see, you can touch tadi. Bajunya serba minim, pakaiannya serba kurang bahan. Lalu kita punya keprihatinan, masa sih ketemu Tuhan caranya kayak gitu. Kita kan nggak mau pergi, ini kan mereka bukan pergi untuk ke kolam renang atau apa gitu ya, tapi mau bertemu Tuhan. Tapi kayak tadi banyak orang-orang tata laksana itu yang suka untuk menegur. Udah ngomong aja, ngomong dah kalau orang ngomong ntar siapa yang bikin misa? Kamu yang bikin misa, boleh. Nunggu 15 tahun itu tadi. Lalu akhirnya saya coba cari kreativitas yang lain. Akhirnya ditemukan kreativitas dibuat brosur. Jadi ada gambar misalnya ya, pakaian ini centang, kalau pakaian yang ini di ini. Jadi dia cuma maaf Bu, mohon dibaca ini Bu. Nah, kalau orangnya tahu diri, dia baca ini, terus dia lihat pakaian sendiri, nah dia pasti pulang. Dia nunggu bisa berikutnya pakaiannya udah ganti. Nah, yang nggak tahu dia, yang nggak tahu dia itu biarin urusan Tuhan. You do the best, but let God do the rest. Gitu ya. Oke. Kemudian Bapak, oh udah, silakan Pak. Ya, selamat siang Bang Ari. Selamat siang Pak. Saya nama Petrus dari Tugasan Indonesia. Oke. Saya mau bertanya soal sikap doa. Ya. Kan kita di rumah Bapak kami dan waktu
pemberian komuni antara hosti dan anggur. Ya. Jika doa Bapak kami, biasanya imam yang mengajak, marilah kita bergandeng tangan. Apakah umat harus menjawab? Kami belum kuliah 15 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pemberian komuni, mencelupkan komuni ke anggur. Imam sudah turun dari mimbar altar ke tempat pembagian hosti, membawa anggur dan hosti. Sekarang imam meminta umat itu untuk mengambil hosti dan anggur dicelupkan ke dalam hosti, dicelupkan ke dalam anggur. Apakah umat juga menjawab? Kami sekolah 15 tahun? Itu aja. Tadi jogging ya Pak ya, jadi jangan dimasukin hati ya Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau romo-romonya itu membawa dan mengambil sendiri, itu memang dibenarkan, tetapi TPE tahun 75, TPE tahun 2005 tidak begitu diperbaiki, tidak seperti itu, tapi seperti yang tadi saya jelaskan. Ya mungkin kita jangan menjawab, oh saya belum kuliah 15 tahun ya, itu juga nanti menyakitkan kalau romonya tersinggung digamparin ya. Tapi mungkin sedikit lebih lebih elegans lah. Romo sejauh saya tahu tuh di PUMR 2005, jangan yang kata Romo Darto ya, itu namanya ngadu domba saya sama pastor paroki ya. Menurut PUMR 2005 nomor sekian tadi angkanya sudah saya sebutkan, nomor telepon tadi itu sebaiknya imam yang mengambil. Itu gimana ya? Oh iya loh, jangan-jangan memang romonya belum updating karena itu baru 2005. Apalagi kalau romo-romo yang entah bisa 10 tahun 70 atau 10 tahun 80 ya, atau dia zaman dikit-dikit zaman perjuangan gitu ya, itu harus diupdate. Mungkin, nah itu juga membantu romonya juga untuk mengupdate. Tapi tentu saja cara, kalau kita berkomunikasi baik dengan romonya, dengan pastornya, tidak sok tahu, sok belagu tentang liturgi gitu ya, tapi kita rendah hati, romonya mau terbuka juga. Jadi menurut saya lebih pada cara. Yang kedua, tadi juga yang ada sama bergandengan tangan. Iya, Romo, itu saya baca di bukunya Romo tuh di TPS ini ritusnya nggak begitu Romo. Ya nggak apa-apa juga, romonya mungkin udah lama nggak baca TPS, udah hafal. Oh ternyata dilihat satu persatu, iya ya, umat saya ada benernya. Ya kalau dia terbuka dia akan perbaiki. Kalau dia nggak terbuka ya serahkan saja pada Tuhan di atas ya. Tapi yang penting adalah bahwa kita sudah menginformasikan sesuatu yang benar. Bahwa keputusan eksekusinya ada pada dia ya sekali lagi diserahkan aja kepada masing-masing pribadi, meskipun harapannya yang ideal adalah yang mendekati. Karena kalau Anda terbiasa dengan perayaan Ekaristi itu, Anda satu hari ikut perayaan Ekaristi secara internasional, kok nggak seperti di Maluku saya ya? Bingung nanti Anda. Ya ini saran saya, itu saja. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu hanya menambahi, jadi seperti yang tadi saya kemukakan bahwa materi yang kita bahas hari ini itu pakemnya ada, bahwa dalam pelaksanaannya beberapa tidak sesuai dengan pakemnya seperti tadi. Jadi mungkin pada saat kita jalankan dulu seperti himbauan romonya, tapi setelah misa kalau Bapak Ibu mau bertemu secara langsung dengan Romo untuk menyampaikan, Romo kayaknya yang ini aturannya kayak gitu misalnya gitu ya. Jadi setelah misa baru disampaikan. Romo cukup terbuka ya dengan masukan dari kita. Ya kembali lagi bahwa ini bukan untuk perdebatan dan berbantahan gitu ya. Jadi kita lihat value positifnya sebenarnya begini, tapi kalau ada yang belum sesuai seperti yang Romo bilang tadi itu bisa didiskusikan. Oke, saya buka satu termin lagi untuk dua penanya. Terbuka buat panitia juga. Ya Romo, sekarang untuk yang puji syukur yang terbaru lembar kuning sudah tidak ada. Sementara saya masih mengacu ke lembar kuning yang lama. Apakah pertanyaan saya kenapa lembar kuning itu ditiadakan?
Kalau misalnya masih tetap dipergunakan, memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh paroki kita. Soal aklamasi memang salah. Ada beberapa aklamasi atau anamnesis yang kita salah gunakan. Jadi saya mau tanya, apakah ini masih tetap bisa dipergunakan atau tidak untuk aklamasi dengan anamnesis? Contohnya adalah untuk aklamasi sebelum Injil, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dijawabnya itu selalu tidak sama dengan yang itu satu. Terus juga untuk anamnesis yang keempat dan kelima itu seringkali kita salah. Kalau mengacu di lembar kuning, wafatmu kami kenang bla bla bla, penuh iman dan harapan, itu kita selalu nyanyi kan. Tetapi seharusnya kalau dari lembar kuning ini penuh iman dan harapan, jadi tidak perlu ditahan lagi. Kedua, untuk yang anamnesis yang kelima itu kita selalu adalah Tuhan engkau sudah wafat. Tapi seharusnya kalau dari lembar kuning ini adalah Tuhan engkau telah wafat, itu yang harusnya. Jadi ini makanya saya mengacu kepada Romo Danto, apakah ini masih dipergunakan atau tidak. Kalau enggak, ini adalah koreksi buat kita semua. Itu satu. Kedua, umat di lingkungan seringkali hanya jadi penonton, manakala ada misa lingkungan, karena menunggu dari romonya mau pakai bacaan apa. Mungkin pada saat ini juga kita diberitahu kiat-kiatnya untuk para seksi liturgi lingkungan, siapa tahu mereka bisa mempersiapkan, karena yang dipersiapkan balik bawa umat sudah disusun rapi dan tinggal dibacakan. Tapi kalau itu sudah sesuai dengan tema misa lingkungan apa dan tahu bacaannya apa, mungkin umat juga akan lebih bergairah atau lebih aktif lagi. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya mau ngomong soal apa ya? Dulu aja. Terima kasih. Langsung ya. Yang kuning ada di puji syukur itu sudah diganti dengan buku yang ini. Ya, sehingga doa syukur agungnya juga sudah tidak lagi sahut menyaut menjadi satu dari Sabang sampai Merauke, ya. Tetapi semua sudah resider, ya. Maka kalau mau melihat ya pakailah jangan yang kuning tapi pakai yang ini, termasuk anamnesenya. Dan semua dialog-dialog liturginya ada di sini. Punya nggak? Oh. Nah mungkin pelayan liturgi saran saya menguasai ini supaya nanti kalau menjawab atau apa, pelayan liturgi umat nomor satu yang tahu mana yang tepat dan baik untuk ditanggapi. Yang mungkin dari sini. Yang kedua terkait dengan milih baca, ya. Mungkin kebiasaan mempersiapkan harus menjadi bagian dari habitus seorang pelayan liturgi, ya. Tadi kan sudah spiritualitasnya jelas. Persiapan itu penting. Kalau kami di Laurentius, paling tidak saya itu senantiasa mengatakan kalau ada misa lingkungan, silahkan 3 atau 4 hari seksi liturgi lingkungan menanyakan bacaannya kepada imam. Romo, ini nanti misa pelindung lingkungan Santo Kristoforus mau pakai bacaan yang mana? Bacaan Santo Kristoforus atau pakai bacaan hari yang terkait? Karena kadang-kala harinya tidak pas pada saat pesta pelindung lingkungan. Nah kalau saya biasanya saya akan mengatakan, oh ya pakai yang ini, oh yang pakai ini. Itu berguna bagi dua-duanya. Romonya menyiapkan homili dengan baik karena bacaannya pasti berbeda. Pengurus lingkungan juga menyiapkan dengan baik karena doa umatnya tepat sasaran. Bagaimana bisa bikin doa umat kalau nggak ngerti bacaannya? Padahal tadi dikatakan doa umat harus senantiasa dikaitkan juga dengan tema-tema bacaan. Ya. Mungkin itu. Jadi kalau menurut saya yang paling baik bertanya kepada pastornya, Romo pakai bacaan yang mana untuk misa lingkungan supaya kami bisa menyiapkan doa umat dan lagu-lagunya, misalnya seperti itu. Oke, silakan Bapak. Yang
Berikutnya. Selamat siang, Selamat siang. Saya Johan dari sahabat dari Sabi. Saya ingin menanyakan kalau boleh tolong tenang Bapak Ibu. Saat misalnya hosti yang kita terima layaknya yang dikonsekrasi langsung. Tapi karena kita di gereja yang umatnya tidak menentu datangnya, itu kadang-kadang jumlah sibori yang turun dari tabernakal itu lebih banyak daripada yang dikonsekrasi langsung. Nah itu gimana? Apakah masih layak? Ya, itu yang satu. Yang kedua tadi tabel yang Romo perlihatkan, itu anak domba Allah berdiri, tapi kita anak domba Allah berlutut. Terima kasih. Pertama, tabernakel itu bukan tempat penyimpanan hosti-hosti yang dikonsekrir, tapi tempat Allah ditaklahkan. Maka di sana ada lampu Allah. Di Paroki Laurentius tempat saya bertugas, itu kita membiasakan diri hanya menempatkan satu sibori di sana, satu sibori saja. Nah, lalu yang kedua, bagaimana memperkirakan bahwa jumlah umat itu nanti mendekati atau tidak dengan perkiraan jumlah itu? Ada dua cara. Cara pertama, di pintu-pintu depan gereja boleh juga disiapkan hosti yang belum dikonseklir. Mereka yang akan menyambut komuni, ya, itu mengambil dan memindahkannya ke sibor. Seperti itu. Nah ini memang ada jeleknya kalau yang datangnya lebih banyak terlambat, karena hosti biasa dibawa, apalagi tadi doa syukur aku juga baru datang ya, repot gitu ya. Maka ini perlu katekese liturgi bahwa kita datang tidak boleh terlambat, kita harus mengambil seperti itu sehingga jumlahnya tidak jauh berbeda dengan yang hadir. Kalaupun ada perbedaannya tidak signifikan. Dia harus semua berbori-bori gitu ya disimpan di tabernakel, tidak perlu. Ya. Tapi juga tidak berarti bahwa sibori yang disimpan itu apakah useless, tidak, itu tetap tubuh Tuhan. Hanya memang fungsinya jadi lain, jadi semacam kayak lemari. Padahal itu tempat Allah ditatakan, Allah itu ditatakan dengan cara hormat dan agung. Bukan seperti menyimpan makanan di dalam. Ya. Cukup satu. Ya, cukup satu. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai doa syukur agung. Doa syukur agung itu, ya tadi ya, anak domba Allah itu berdiri atau berlutut. Saya menulis di situ berdiri karena saya mengikuti TPE, buku imam. TPE ini 2005. Di buku puji syukur di sini berlutut, tapi yang kuning kan kita sudah tidak pakai, jadi tidak ada problem. Tapi muncul buku yang ini. Buku yang ini di sini ditulis berdiri atau berlutut. Maka saya kembali ke bahasa aslinya. Bahasa aslinya bahasa Latin mengatakan berdiri. Tapi kalau mau berlutut ya nggak dilarang juga karena Indonesia di sini berdiri atau berlutut. Jadi menurut saya boleh berdiri, boleh berlutut. Meskipun yang asli sih berdiri ya. Saya sih mengencourage untuk berdiri. Begitu. Oke, terima kasih Romo, terima kasih Bapak. Saya mau tanya ke Romo juga sedikit memberi saran kepada seksi liturgi kebetulan hadir semua. Tapi sebelum saya tanya, apakah kita semua pernah memperhatikan gereja kita? Kalau kita pergi ke gereja, kita pernah memperhatikan hari ini terjadi apa gitu? Bahkan mungkin yang lain. Kalau saya memperhatikan bahwa hari ini terjadi perubahan, bahwa speaker itu berubah tempatnya. Anda perhatikan? Jadi saya lebih dengar lebih jelas. Ya, tolong perhatikan, jadi kita selalu melihat gereja kita kurang apa sih? Kalau sebelumnya kalau Bapak perhatikan di televisi, antara ucapan dan televisi itu tidak sama. Ya, itu yang saya perhatikan. Semoga
menjadi perhatian usulan. Yang saya mau tanyakan kepada pastor, itu kalau aklamasi ini Prapaskah tidak boleh haleluya. Kemudian Advent juga tidak boleh haleluya. Kita pernah perhatikan nggak? Kalau Advent, kor-kor itu menyanyikan ada haleluya. Nah, itu dilarang atau tidak, pastor? Kemudian ini untuk saya seksi liturgi. Bapak perhatikan nggak kalau setiap prodiakon membagi komuni harus lihat ke kiri kanan. Jadi ketika turun dari altar harus lihat kiri kanan. Mana bagian saya? Ya. Bagaimana caranya ketika dia membawa usi akta, dia sudah tahu tempatnya. Saya pernah ke gereja di Jogja, di Kota Baru. Prodiakon yang akan membagi konkom ini tidak tengok kiri kanan. Turun dari kemana arahnya dia sudah tahu. Jadi saya lihat apa perbedaannya, walaupun sedikit menyinggung bahwa setiap prodiakon masuk diakon dengan PIN, ya, nomor 1, pakai PIN nomor 1 sampai berapa. Jadi ketika pakai PIN nomor 1 dia tahu di mana tempatnya. PIN nomor 2, PIN itu akan diambil sesuai dengan orang yang datang. Itu aja sarannya Mbak, supaya kita juga tidak terganggu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Yang pertama langsung ditanggapi soal kur nih pastor yang menyanyikan lagu-lagu yang masih ada haleluyanya pada saat masa Prapaskah. Bagaimana pastor menanggapi? Kata haleluya dalam masa Prapaskah secara eksplisit jelas dilarang, ya, karena kalau dipakai nanti bingung paham apa yang mau dipakai. Kita memperingati Yesus yang sedang berpuasa. Mengapa kita harus bergembira? Bukankah pengantin yang sedang berpuasa itu ya pasangannya juga harus berpuasa? Kan begitu. Yesus itu adalah pengantin gereja, mempelai gereja. Maka ketika dia berpuasa, kita pun ikut berpuasa, berpantah, mati raga, askese. Dan di dalam liturgi itu dinyatakan dengan haleluya tidak dikatakan. Bukan hanya di dalam perayaan Ekaristi, tapi dalam semua liturgi resmi gereja, termasuk dalam liturgi of the hours, ya, liturgi atau liturgi Cahorarum atau brevit, ya. Para suster kalau berdoa brevit pagi, siang, sore, malam masa Prapaskah, apakah ada kata haleluya? Tidak. Di dalam brevit senantiasa ada rumusan antifon MP, itu artinya masa Prapaskah, rumusan antifonnya beda. Gereja juga menganjurkan selama masa itu sebaiknya tidak ada pengantin, karena itu akan bertentangan dengan sentirecum ecclesia yang dirayakan. Yang kedua soal Advent. Advent pun disarankan juga tidak, meskipun mungkin secara tingkat degree-nya itu lebih rendah daripada Prapaskah. Mengapa? Karena inti iman orang Katolik bukan pada Natal, tapi pada Paskah. Ya, misteri kebangkitan itu muncul yang pertama. Setelah misteri kebangkitan baru muncul misteri inkarnasi. Karena Yesus pernah bangkit, Yesus pernah wafat, berarti dia pernah ada dong. Maka muncul misteri inkarnasi, Natal. Natal itu hari raya kedua, bukan yang pertama. Masa Adventnya pun juga mungkin tidak setrik pada saat masa Prapaskah. Ya, karena tradisi Advent itu lebih kemudian daripada tradisi Prapaskah yang berabad-abad lamanya. Dan sifatnya juga lebih ke penantian pada Advent. Sedangkan Prapaskah itu lebih berkabung, bersedih hati, berpuasa, berpantang. Kita ikut merasakan bagian dari Yesus yang sedang selesai. Ya, itu intinya. Jadi haleluya
jelas secara eksplisit pada Paskah, secara implisit pada Advent, dua-duanya sebaiknya tidak diucapkan atau tidak digunakan. Yang kedua mengenai prodiakon, bagaimana sebaiknya prodiakon dalam menata siapa yang tugas di mana, siapa yang tugas di mana. Ya, memang ini harus dibicarakan internal ya, karena setiap misa pun kan tingkat kepadatan umatnya beda-beda. Kalau di tempat kami misalnya pasti misa premium itu 8:30 dan jam 5 sore. Maka prodiakon yang dibutuhkan itu antara 25 sampai 35 orang. Lalu juga alur-alurnya di mana? Oh, yang di GKP itu alurnya jelas di sini dan di sini. Yang di aula bawah di sini dan di sini. Yang di gereja utama di sini dan di sini. Yang di tribun di sini dan di sini. Itu udah jelas dan ada semacam peta di dalam, sangat membantu ya, peta yang ada di dalam sakristi tempat prodiakon itu sangat membantu. Jadi harus dipikirkan. Tetapi kalau misa-misa yang bukan premium mungkin hanya dibutuhkan 10 sampai 15 prodiakon saja. Oh, cukup gereja dan aula bawah gitu ya. Mereka sudah tahu bagaimana membagi. Maka menurut saya pada persiapan dan koordinasi, sehingga prodiakon jangan datang hanya 15 menit sebelum misa. Datanglah setengah jam sampai 45 menit sebelum misa untuk berbagi tugas. Kalau Anda datang 5 menit atau 10 menit sebelum misa, saya tugas di sebelah mana? Ya mungkin kejadian yang dialami akan terjadi lagi, bingung ya. Dan di tempat kami itu juga harus berkoordinasi dengan putra altar, karena putra altar yang akan juga mengguiding kalau seandainya di sana masih ada yang harus dibantu. Ini udah selesai, nggak boleh dia langsung naik ke altar. Dia bantu temannya yang belum selesai supaya membagi komuninya itu bisa lebih efisien seperti itu. Jadi itu harus dengan koordinasi dengan putra altar. Tapi itu tidak mungkin kalau Anda datang mepet-mepet pada saat misa. Ya. Nah itu saran saya, yaitu manajemen pengaturan yang harus baik, koordinasi dengan pihak-pihak subseksi yang lain, dalam hal ini misalnya putra altar atau dengan seksi itu juga harus baik. Ya. Terima kasih Romo. Saya mungkin menambahkan sehubungan tadi soal pemilihan lagu, mungkin ini masukan juga bagi pengurus kur di lingkungan supaya lebih cermat dalam memilih. Kalau di dalam daftar tugas yang dibagikan seksi liturgi sudah diberikan arahan lagu-lagu apa yang sesuai untuk minggu keberapa, sudah ada arahannya. Tetapi untuk lagu-lagu yang di luar dari puji syukur, nah itu memang kembali sepenuhnya kepada Bapak Ibu, karena kan kami tim liturgi tidak memberikan arahan untuk hal tersebut. Kalau Bapak Ibu merasa ragu dengan lagu yang akan dipilih, boleh berkonsultasi dengan kami, bisa menghubungi Tri, seksi liturgi, atau bisa juga dengan saya. Walaupun saya tidak mempunyai basic yang mumpuni ya, bukan major saya untuk musik liturgi, tetapi paling enggak dengan bekal pengalaman saya di beberapa paduan suara, saya berusaha membentuk Bapak Ibu. Begitu juga dengan Tri, sehingga pemilihan lagunya tepat. Itu ya Bapak Ibu. Terus untuk prodiakon mungkin perlu dimengerti juga bahwa seperti yang tadi Pak Riki sampaikan, jumlah bapak-bapak prodiakon yang usianya sudah sepuh, saya sebut sudah sepuh ya, tanpa mengecilkan arti, tapi usianya sudah lanjut juga cukup banyak. Jadi dalam koordinasi mungkin ada kurang lebih sedikit kesulitan gitu ya. Itu yang sempat saya tangkap beberapa kali dalam bekerja sama dengan para bapak prodiakon. Bukan tidak direncanakan, bukan tidak diatur, tapi sudah diatur, namun dalam pelaksanaan mungkin kadang-kadang ada kesulitan mengenai hal tersebut. Itu ya Pak, itu yang sepanjang pengetahuan saya ya. Oke, kemudian Bapak tadi silahkan.
pertanyaan saya, kenapa waktu kita terima komuni darah Kristus kok nggak dibagikan ya? Kenapa cuma hanya pastor saja yang dapat? Terima kasih. Ada yang bisa membantu saya menjawab? Sudah terjawab. Jadi intinya adalah alasan pastoral anggur di sini adalah barang yang terbatas. Ya. Yang kedua, meskipun tidak dibagikan, tidak mengurangi keputusan. Menerima dengan satu upah, dengan satu upah sama saja. Terima kasih. Satu terpilih lagi terakhir ya, Bapak Ibu. Apa banyak sekali pertanyaan? Masih? Enggak ya? Terakhir ya, 2. Oke, Bu Maria, satu lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Romo, saya mau tanya, kalau misa lingkungan, misa arwah, di sini tampak bahwa foto dari almarhum atau almarhumah itu terpisah dari meja altar. Seandainya rumahnya terbatas, apakah kita boleh di pojokan meja altar atau tetap di meja altar tapi di pinggir gitu? Mohon penerangan Romo. Terima kasih. Dekorasi itu ya bisa. Sejauh ada pertanyaan saja. Oh oke, baik. Mungkin Romo boleh agak lebih detail mungkin ya Romo. Dekorasi altar tadi juga sudah disinggung dalam PUMR ya. Di sana kata-kata anggun, bermartabat dan sederhana itu tetap harus diterjemahkan karena kata-kata itu sangat umum. Apa yang disebut dengan bermartabat? Bermartabat itu artinya altarnya tetap difokuskan, fokusnya kepada altar, ya, bukan kepada bunganya atau dekorasinya. Wah, karena yang menyusun adalah ibu-ibu, dekorasi bunga yang profesional, bunganya tinggi-tinggi sampai menutupi altar, ya. Padahal imamnya pendek, nggak kelihatan. Itu pernah kejadian itu di sebuah paroki. Jadi kami bertiga, kebetulan yang mimpin itu teman saya, pastornya itu kecil pendek ya. Sekarang satu kantor juga sama saya di komisi kata-kata. Terus saya, di sini satu lagi. Itu bunganya saking tingginya, jadi begitu melengkung, tengah-tengahnya tinggi lagi. Itu pas misa, pas doa syukur agung kan ada di altar, dia nggak kelihatan, kepala pun nggak kelihatan. Sampai akhirnya saya bilang ada dikliknya supaya dia bisa naik agak tinggi. Ternyata juga nggak disiapin, nggak ada. Jadi ya sudah, itu seperti ada suara dari balik altar. Ya. Itu artinya apa? Dekorasinya berlebih-lebihan. Padahal tanpa dekorasi itu pun altar sudah fokus dan gereja sudah baik. Maka disebut bermartabat kalau altarnya tetap menjadi fokus, tetap anggun, tapi juga sederhana. Sederhana itu apa? Gak usah barang yang mahal-mahal ya. Kita kan punya kecenderungan ya. Oh, perkawinan bunganya harus kulit. Wah, impor dari Singapura nih, saya udah keluar 30 juta cuma buat kembang. Nggak perlu juga, ya, secukupnya. Kalau kita melihat di sana, ya itu ini sudah baik ya. Lilin dipisahkan dari altar, ya, tidak di atas altar. Lalu salib itu menghadap ke kemana? Ke umat atau ke dalam? PUMR mengatakan kalau di perayaan Ekaristi itu sudah ada salib di belakang, maka salib di sini menghadap ke dalam. Dia hanya berfungsi sebagai salib altar. Nah, tapi kalau nggak ada salib di belakang, maka dia harus menghadap ke umat, berfungsi sebagai salib gereja atau salib ruangan. Ya. Di Samadhi itu dulu susternya saking bingungnya ya, maaf bukan suster di sini ya. Salibnya itu sudah dikedepanin, terus sama peserta retret itu dibalikin. Susternya nggak mau balikin lagi sampai 45 kali. Akhirnya saking susternya sebel, dia bikin sendiri. Ini pertama kali di dunia salib dengan 2 korpus, depan dan belakang.
sudah tidak bekerja lagi di Samadhi ya. Tapi pasti bukan karena sawit ini ya. Ya. Jadi seperti itu teorinya ya. Dan kita lihat di sana ada sibori, ada piala ya. Ini pasti bukan bisa kayu karena ini bisa beneran karena bahannya bermartabat dari emas ya. Juga kita lihat di sana ada anggur dan ada air ya. Nah, hiasan bunganya kira-kira bagaimana itu? Berlebih-lebihan atau tidak? Hah? Mengapa berlebihan, mengapa tidak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Disebut berlebihan kalau altarnya itu tidak lagi menjadi fokus. Ini kira-kira masih menjadi fokus nggak? Kalau masih menjadi fokus berarti tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau udah terlalu rimbun kayak hutan ya, seringkali di katedral itu banyak orang, oh ini udah bener dong. Itu kamu pindahin hutan untuk gereja katedral. Itu kamu pindahin ke toko floris bunga itu ke dalam katedral. Jadi kalau mereka udah tahu diri kan, kalau saya berkati perkawinan saya nggak mau yang model-model kayak begitu. Ya. Karena gereja katedral itu tanpa hutan bunganya udah bagus, gitu loh. Ya. Nah ini udah oke ya. Mengenai foto arwah, foto arwah boleh ditaruh, tetapi sebaiknya juga tidak menggeser fokus altar. Kalau itu rumahnya kecil, sempit, mau gerak ini susah. Ya foto altarnya, foto arwahnya jangan gede-gede gitu ya. Tapi ya mungkin secukupnya. Tapi mau ditaruh di altar, ya silakan. Tetapi tetap altarnya itu menjadi fokus. Jangan pada arwahnya, ya arwahnya besar, ya. Tapi kepada altarnya, karena ini perayaan ekaristi, bukan perayaan arwahnya, tapi ekaristinya. Ekaristi mendoakan dengan intensi arwah tertentu. Ya. Lalu kita lihat apa lagi yang ada di sana. Kira-kira itu bunga di depan foto arwah itu berlebih-lebihan atau sekilas? Siapa setuju berlebih-lebihan? Siapa setuju tidak? Mengapa tidak? Menurut hemat saya berlebih-lebihan. Kenapa? Yang mau ditunjukin bunganya apa fotonya? Hah? Almarhumnya atau kembangnya atau anggrek bulannya itu yang menonjol gitu? Ya? Sebaiknya kalau memang yang ditunjukkan itu ya bunganya agak sedikit ngalah, jangan ditaruh di situ supaya jelas. Oh, ekaristi ini kita mendoakan wajah yang ada di sini, gitu ya. Ya ini gambaran singkat ya. Tapi pada umumnya juga kalau bisa warna liturginya juga muncul di sana. Ya. Arwah ini mungkin sudah 3 tahun atau lebih dari 3 tahun karena warnanya putih ya. Kalau mungkin di bawah 1 tahun atau baru 40 hari bisa warnanya ungu dan sebagainya. Baik. Meletakkan perlengkapan liturginya untuk di misa lingkungan di rumah-rumah ya, memang tidak dituntut seideal dan senormatif di dalam perayaan ekaristi di dalam gereja atau tempat ibadah. Ya. Karena apa? Karena itu pasti tergantung dengan ketersediaan tempat. Ada rumahnya sempit-sempit di bawah, adanya cuma meja ini emang bagaimana? Extraordinary. Tapi kalau mau mendekati ideal ya diperlukan meja kredeng tersendiri misalnya untuk tempat-tempat itu. Ya, ada simboli, piala dan ampul itu ditempatkan di meja kecil ya, yang terpisah. Jadi kalau ya Romo kita soal ini rumahnya rumah sangat sederhana sehingga sangat sulit sekali selonjor. Habisnya depannya banget tuh. Ya sudah apa boleh buat adanya itu. Ya, tidak mengurangi kekusukan kita, tapi mungkin kekusukan berdoanya. Ya. Yang lainnya rasanya it's okay, dan buatlah pemimpin misanya juga menjadi nyaman untuk berdoa ya. Kadang-kadang ada pastor yang nggak bisa duduk di bawah,
Ya jangan ditaruh di klik atau bantal besar supaya dia duduk di bawah. Ini bisa duduk, dia nggak bisa berdiri. Nanti repot kan. Tapi taruh kursi di sana ya. Saya pernah bersama dengan Romo Bambang Wiryo bisa di lingkungan ya. Karena ada keponakannya di sana, dia ikut konsiderasi, tapi yang bisa sebetulnya saya. Ditaruhnya di bantal bawah, dia bisa duduk, dia nggak bisa bangun. Ya, itu sebaiknya diberi kursi sehingga juga nyaman. Dan sebaiknya pengurus lingkungan mengupayakan tempat yang bisa itu ya memang ini tidak harus ya, tapi kalau bisa untuk melakukan ekaristi dengan cara yang atas gitu ya. Ya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Tuhan Yesus hadir di semua tempat. Oke, sementara itu. Oke, terakhir Bu. Iya, itu tadi silakan Bu. Selamat siang Romo, saya dari lingkungan Carolus Galus. Saya mau nanya, kalau ada perayaan tertentu di mana ada pemercikan air suci, misalnya dalam alma gitu, terkadang percikannya itu apa sih, pakai airnya sedikit gitu, dan banyak umat yang rasanya kecewa, saya nggak dapet tuh gimana. Kalau rupanya kurang sah kalau nggak kecepretan gitu loh. Mesti kecepret baru rasanya sah. Di Laurentius itu ya setiap Sabtu dan Minggu pertama kan pakai asperges nih karena nggak ada dua kaset kaki. Itu malah banyak yang komplain kalau yang paling dekat. Romo jangan banyak-banyak airnya, kepret sana, yang sini banyak, yang sono nggak dapat. Ya mau bagaimana? Apalagi kalau misalnya di tempat kami, Romo yang sepuh, Romo Bambang, itu kan nggak bisa ngepretnya jauh kan. Tenaganya kan terbatas. Akhirnya ya hujannya ya di situ, tapi yang sananya nggak dapat. Pertanyaannya, apakah yang di sana dapat berkat, yang sini nggak dapat berkat? Ataukah yang dapat hujan dicurahkan itu berkatnya lebih hebat daripada yang nggak dapat air suci? Ya, sama. Ini seperti tadi menyambut komuni satu lupa atau dua lupa. Ada keterlibatan atau ada nggak kekepretan ya, tetapi air itu melampaui berkat-berkat. Ya, jadi nggak usah khawatir. Oke. Terakhir Romo, saya mau nanya. Sekarang ini moderatornya dari tadi udah mengangkat, jadi pengen nanya, boleh? Enggak, kebetulan ingat. Jadi beberapa kali kesempatan sekarang ini saya mengamati beberapa ibu mulai memakai kerudung atau mantila pada saat perayaan Ekaristi. Nah sekarang di media sosial itu jadi heboh, jadi banyak entah jadi salah kaprah atau apa. Menurut Romo bagaimana sih sebaiknya? Mantila itu awal mulanya bagaimana? Mantila itu adalah kerudung untuk para wanita, ya. Bukan untuk para pria, jadi para wanita. Digunakan sejak abad-abad gereja perdana atau gereja purba. Mantila itu adalah lambang virginity, karena ini diadopt dari budaya Roma, ya, budaya Kaisar Konstantinus. Mereka yang memakai dianggap perempuan yang virgin, belum menikah, masih perawan, belum punya pacar, pokoknya virgin ting ya. Dan ini diteruskan di dalam budaya perkawinan. Kalau perkawinan lihat apakah wanitanya pakai kerudung atau mantila atau tidak, itu bisa ketahuan. Kalau menurut orang Eropa, kalau dia udah nggak pakai itu berarti dia nggak itu. Tapi kalau masih dipakai, ini berarti yang tadi ting. Dan di dalam tradisi liturgi diteruskan di dalam Trente sampai Vatikan pertama. Karena ada keharusan bahwa setiap kali mau menghadap Tuhan Yesus sakramen Ekaristi, orang harus dalam keadaan virgin hatinya, suci. Nggak boleh makan 24 jam sebelumnya, harus menerima pengakuan dosa. Pokoknya semua itu lahir batin itu benar-benar virgin. Nah,
Tapi memang dalam Konsili Vatikan kedua, satu konsilium ya, dan juga dalam instruksi itu tidak pernah disinggung lagi. Artinya apa? Tidak dianjurkan dan tidak diharuskan. Tapi kalau orang mau pakai ya silakan, bahwa dia mau menunjukkan diri, saya ini virgin loh. Saya ini sudah siap loh ekaristi, saya ini sudah kudus loh, siap untuk menyambut Tuhan, juga tidak apa-apa. Kita tidak pernah menganjurkan, tapi kita juga tidak pernah melarang. Mau dipakai silakan, dan dipakai nggak apa-apa. Tetapi ketika Anda menggunakan, Anda harus tahu apa maknanya. Oh, saya nggak asal latah gitu ya. Dan yang lebih penting adalah persiapan batin. Anda pakai mantila gitu ya. Sebelum misa udah berantem dulu sama suami. Ya sama aja. Ya. Sebelum misa gitu ya, marahin anak sampai ngamuk gitu, anaknya nangis ya, atau marah-marah sama pembantu, nuduh ini nuduh itu, lalu ke gereja pakai mantila. Nah, agak repot kalau seperti itu, berarti dia tidak tahu makna. Nah, maknanya adalah saya siap bertemu Tuhan, saya virgin secara hati nurani dan secara tubuh, saya siap bertemu Tuhan dalam keadaan saya bersih, saya kudus, saya suci. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Romo. Baik Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Ya, sudah memang waktunya sangat terbatas. Terima kasih buat Bapak Ibu yang memang masih setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Teristimewa kami tim liturgi sangat berterima kasih atas kesediaan Romo Danto hadir di sini di tengah-tengah kesibukan Romo. Saya mengundang kepada Bapak Aji Antoro. Kami dari tim liturgi mau memberikan sedikit kenang-kenangan. Ya, di atas aja kali, di atas aja ya. Ya, mohon diterima kenang-kenangan yang nggak seberapa ya Romo. Terima kasih banyak Romo. Ada sedikit kata penutup dari Ketua Panitia acara hari ini, Pak Bustom, kami persilahkan. Terima kasih. Terutama kami dari panitia, seluruh panitia dan tim liturgi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Danto yang sungguh luar biasa hari ini membawakan pemahaman makna perayaan Ekaristi yang sangat berguna bagi kita semua. Tepuk tangan buat Romo ya. Sampai detik ini Romo Danto begitu semangat dan energik ya. Terima kasih Romo ya. Dan saya mewakili tim liturgi mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir di sini yang telah mewakili lingkungan, wilayah, seksi, subseksi, dan kategorial, juga suster yang telah setia dari pagi tadi sampai sekarang hadir di sini semua. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, seluruh tim liturgi yang telah bahu-membahu, tidak memandang bahwa ini jabatannya apa, tapi saling membackup satu sama lain. Sungguh luar biasa bekerja bersama tim liturgi di bawah pimpinan Mas Basuki. Tepuk tangan. Dan tak kalah pentingnya adalah konsumsi ya, yang telah dikoordinir oleh Bu Maria, kemudian dilaksanakan oleh Ibu Hendrawan yang telah setia memberikan makan minum bagi kita semua. Cukup ya Bu? Pak? Luar biasa ya. Dan semoga acara ini atau pemahaman makna Ekaristi yang telah kita dapati, kita dapat bekal dari Romo Danto tadi, dapat kita bagikan kepada umat di sekitar kita, umat lingkungan di mana mereka juga butuh, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan langsung.
sungguh luar biasa kita dapat mendengarkan langsung dari Romo Danto. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Dewan Paroki Harian yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih semua. Tuhan berkati.